Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita bersholawat kepada baginda Rasulullah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Elva Story, agar semakin banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Karena di dalamnya terkandung pesan kehidupan, tentang perjuangan, cinta, serta pilihan sulit yang harus dihadapi seorang wanita yang tak pernah menyangka hidupnya akan berubah secepat itu. Namanya Sinta, seorang gadis muda cantik asal Indonesia. Ia lahir dari keluarga sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sementara ibunya sehari-hari membantu tetangga dengan pekerjaan serabutan. Hidup mereka penuh kesederhanaan, namun beban ekonomi semakin lama semakin berat. Sinta sering melihat ibunya menahan lapar demi adik-adiknya bisa makan. Hal itulah yang membuat hatinya tergerak untuk mencari jalan keluar. Suatu malam, setelah menunaikan sholat Isya, Sinta duduk termenung di teras rumah. Angin malam berhembus pelan, membawa pikirannya jauh melayang. Ia tahu, jika terus tinggal di kampung, sulit baginya mengubah keadaan. Satu-satunya pilihan adalah pergi merantau, meninggalkan tanah air dan mencoba peruntungan di negeri orang. Arab Saudi menjadi tujuannya. Di sana banyak perempuan Indonesia bekerja sebagai asisten rumah tangga, meskipun ia tahu banyak kisah yang berakhir dengan penderitaan. Namun tekadnya bulat. Dengan modal hutang dari seorang teman dekatnya, Sinta memberanikan diri berangkat. Ia hanya membawa satu koper kecil, berisi beberapa potong baju dan selembar foto keluarganya. Tangis ibunya pecah ketika melepas kepergian anak gadisnya. "Nak, jangan lupa sholat. Jangan lupa kirim kabar. Ingat, kau pergi bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk keluarga kita," ucap ibunya dengan suara bergetar. Sinta hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang ingin jatuh. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya ke tanah Arab. Sesampainya di sana, ia ditempatkan di sebuah rumah besar milik seorang pria muda Arab bernama Fahd. Rumah itu megah, dengan dinding tinggi, halaman luas, dan perabotan serba mewah. Hatinya sempat gentar, apakah ia mampu bekerja di tempat sebesar ini? Namun ia berusaha menenangkan diri. Hari-hari pertamanya sebagai asisten rumah tangga penuh dengan pekerjaan berat. Ia membersihkan setiap sudut rumah, memasak makanan khas Arab, mencuci pakaian, dan memastikan segala kebutuhan majikannya terpenuhi. Namun Sinta tidak pernah mengeluh. Ia bekerja dengan ikhlas, sambil selalu berdoa dalam hati agar Allah memberi kekuatan. Lama-kelamaan, Fahd mulai memperhatikan sikap Sinta. Gadis itu rajin, sopan, dan selalu menjaga tutur kata. Tidak hanya itu, wajahnya yang cantik dan kepribadiannya yang lembut membuat Fahd merasa ada sesuatu yang berbeda darinya. Padahal, jauh di dalam hati Fahd, ada luka lama yang belum sembuh. Istrinya, seorang wanita cantik bernama Laila, telah meninggalkannya beberapa bulan lalu tanpa kabar. Fahd merasa kesepian, rumah besar itu seakan kosong tanpa kehadiran istri. Seiring berjalannya waktu, interaksi antara Sinta dan Fahd semakin sering. Meski awalnya hanya sebatas perintah kerja, perlahan Fahd mulai menunjukkan perhatian lebih. Ia sering menanyakan kabar keluarga Sinta di Indonesia, bahkan terkadang memberikan hadiah kecil sebagai tanda terima kasih. Sinta sendiri merasa bingung, antara canggung dan tersanjung. Baginya, majikannya hanyalah seorang atasan. Namun sikap hangat Fahd membuat hatinya berdebar-debar tanpa sadar. Malam-malam panjang pun dilalui Sinta dengan doa dan harapan. Ia tidak pernah menyangka, perjalanan yang dimulai dari niat tulus membantu keluarganya, kini membawanya ke arah yang penuh tanda tanya. Ia tidak tahu bahwa jalan hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis, dengan keputusan besar yang akan membuka lembaran baru sekaligus membawa ujian yang tak terduga. Hari-hari di rumah besar milik Fahd terus berjalan. Sinta semakin terbiasa dengan rutinitasnya sebagai asisten rumah tangga. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan, membersihkan ruang-ruang luas, dan memastikan semua kebutuhan majikannya terpenuhi. Meski pekerjaan itu melelahkan, Sinta selalu melakukannya dengan hati ikhlas. Dalam setiap sujud sholatnya, ia selalu memohon agar Allah menjaga dirinya dari hal-hal buruk dan memberi keberkahan pada langkahnya. Sementara itu, Fahd semakin sering memperhatikan gerak-gerik Sinta. Ada sesuatu yang membuatnya kagum. Ia bukan hanya melihat Sinta sebagai pekerja, tetapi juga sebagai wanita yang penuh ketulusan.
Senyum sederhana yang terukir di wajah Sinta mampu mengusir kesepiannya, meski hanya sejenak. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga, Fahd memanggil Sinta untuk berbicara. "Sinta, duduklah sebentar," ucap Fahd dengan nada tenang. Sinta yang sedang membersihkan ruang tamu terkejut, namun ia menurut. Dengan sedikit gugup, ia duduk berhadapan dengan majikannya. "Aku sudah lama memperhatikanmu," kata Fahd memulai pembicaraan. "Kau bekerja dengan tulus, tidak pernah mengeluh, dan aku merasa kau adalah wanita yang berbeda dari yang pernah kutemui." Sinta terdiam. Pipinya memerah. Ia tak tahu harus berkata apa. Hatinya berdegup kencang, namun ia mencoba tetap tenang. "Aku tahu, ini mungkin mengejutkan bagimu. Tapi aku ingin jujur," lanjut Fahd. "Aku ingin kau menjadi istriku." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Sinta. Ia menatap Fahd dengan mata membelalak. "Tuan, apa maksud Anda?" tanyanya terbata. "Aku serius, Sinta. Aku ingin menikahimu," ucap Fahd mantap. Air mata hampir menetes dari mata Sinta. Bukan karena sedih, melainkan campuran antara terkejut, bingung, dan tersentuh. Bagaimana mungkin seorang pria Arab muda yang kaya raya, majikannya sendiri, berniat menikahinya? Ia hanyalah seorang gadis sederhana dari desa kecil di Indonesia. Namun, di balik perasaan itu, ada keraguan yang besar. Sinta teringat pesan ibunya untuk menjaga diri. Ia juga memikirkan hutang yang masih menanti di tanah air, serta tanggung jawab besar yang ia pikul. Malam itu, Sinta berdoa lama sekali. Ia memohon petunjuk dari Allah. "Ya Allah, jika ini baik untukku, untuk keluargaku, dan untuk kehidupanku, maka dekatkanlah. Tapi jika ini hanya akan menjerumuskanku, maka jauhkanlah aku darinya." Beberapa hari berlalu. Fahd tidak pernah menarik ucapannya. Ia benar-benar serius. Ia bahkan meyakinkan Sinta bahwa ia akan menanggung semua kebutuhan keluarga Sinta di Indonesia, termasuk melunasi hutang yang ia pinjam untuk berangkat ke Arab. Janji itu membuat hati Sinta goyah. Ia tahu, pernikahan dengan Fahd bukan hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga bisa menjadi jalan keluar dari kemiskinan keluarganya. Akhirnya, setelah melalui banyak doa dan pertimbangan, Sinta menerima lamaran itu. Pernikahan mereka dilangsungkan sederhana, hanya dihadiri beberapa orang dekat Fahd. Tidak ada pesta mewah, hanya akad yang sah secara agama. Meski sederhana, hari itu menjadi titik balik hidup Sinta. Beberapa bulan setelah menikah, rumah besar yang dulu terasa sepi kini dipenuhi dengan kebahagiaan baru. Fahd memperlakukan Sinta dengan penuh cinta. Ia tidak pernah menganggap istrinya itu rendah, meski asalnya seorang pembantu. Justru sebaliknya, ia sering menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang membuat Sinta merasa dihargai. Sinta mulai terbiasa hidup sebagai seorang istri. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, bukan lagi karena kewajiban sebagai pekerja, melainkan sebagai tanda cintanya kepada suami. Fahd pun semakin terbuka, sering bercerita tentang kesepiannya sejak ditinggalkan istrinya dulu. Sinta mendengarkan dengan sabar, meski sebenarnya ia tak sepenuhnya mengerti mengapa seorang wanita rela meninggalkan suami yang begitu penyayang. Namun Sinta tidak tahu bahwa di balik semua kebahagiaan itu, ada rahasia besar yang belum terungkap. Ia tidak pernah menyangka bahwa Fahd masih memiliki ikatan pernikahan dengan istrinya yang dulu pergi. Dan rahasia itu hanya tinggal menunggu waktu untuk terbongkar. Hari-hari setelah pernikahan Sinta dan Fahd berjalan begitu indah. Rumah megah yang dulu terasa sunyi, kini dipenuhi dengan suara tawa dan canda. Sinta yang dulunya hanya seorang pembantu rumah tangga, kini benar-benar diperlakukan sebagai seorang istri. Ia tidak pernah menyangka takdirnya bisa berubah secepat ini. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk suaminya, kemudian duduk berdua di meja makan besar yang biasanya hanya diisi kesepian. Fahd pun semakin sering mengajaknya keluar berjalan-jalan, menikmati indahnya malam kota, atau sekadar duduk di halaman rumah berbicara tentang masa depan. Semua itu membuat Sinta merasa hidupnya seperti mimpi. Namun, di balik kebahagiaan itu, Fahd menyimpan rahasia yang berat. Ia tidak pernah menceritakan kepada Sinta bahwa dirinya masih memiliki seorang istri bernama Laila. Istri yang dulu pergi meninggalkannya tanpa pesan, tanpa kabar. Dalam hatinya,
Fahd menganggap pernikahannya dengan Laila sudah berakhir, meski secara hukum dan agama ikatan itu belum terputus. Fahd memilih diam. Ia berpikir, Sinta tidak perlu tahu, setidaknya sampai waktunya tiba. Ia terlalu takut kehilangan Sinta jika kebenaran itu terungkap. Di sisi lain, ia masih berharap Laila tidak akan pernah kembali. Sinta yang polos tidak pernah mencurigai apapun. Baginya, suaminya adalah lelaki baik yang penuh cinta. Ia tidak pernah berprasangka buruk, karena sejak kecil ibunya selalu mengajarkan untuk percaya pada orang yang tulus memperlakukanmu dengan baik. Ia hanya merasa sedikit heran, mengapa keluarga Fahd jarang sekali datang berkunjung. Namun ia memilih untuk tidak bertanya terlalu jauh. Waktu terus berjalan. 3 bulan setelah pernikahan mereka, Sinta mulai mengirim uang ke kampung halaman. Wajah ibunya terlihat sangat bahagia saat menerima kabar itu melalui telepon. "Nak, kau benar-benar malaikat bagi keluarga ini." Ibu tak bisa membalas apapun kecuali doa agar Allah selalu melindungimu, ucap ibunya dengan suara haru. Kata-kata itu membuat hati Sinta semakin mantap untuk menjalani kehidupan barunya. Namun, takdir selalu punya caranya sendiri. Pada suatu siang yang terik, ketika Sinta sedang menyapu halaman, suara klakson mobil terdengar dari depan rumah. Ia segera membuka pintu pagar, dan matanya terbelalak melihat seorang wanita cantik turun dari mobil mewah. Pakaiannya anggun, wajahnya tegas, namun tatapannya penuh amarah. Wanita itu masuk tanpa meminta izin. Dengan langkah cepat ia mendobrak pintu rumah, membuat Sinta panik dan bingung. "Siapa kau?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Wanita itu menoleh tajam. "Aku Laila. Aku istri Fahd." Darah Sinta serasa berhenti mengalir. Kata-kata itu menghantam hatinya begitu keras. Ia berdiri kaku, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tak lama, Fahd keluar dari ruang kerjanya. Wajahnya langsung pucat ketika melihat Laila berdiri di ruang tamu. "Laila, kau sudah kembali," ucapnya lirih. "Ya, aku kembali," jawab Laila dengan nada dingin. "Dan apa yang kulihat? Seorang wanita asing tinggal di rumahku, dan kau berani mengatakan dia istrimu." Air mata Sinta menetes. Ia merasa seakan bumi runtuh menimpanya. Selama ini ia hidup dalam kebahagiaan yang ternyata dibangun di atas rahasia besar. Ia tidak pernah tahu, tidak pernah diberitahu, bahwa suaminya masih terikat pernikahan dengan wanita lain. Laila melangkah maju, menatap Sinta dengan mata penuh kebencian. "Keluar dari rumah ini. Kau tidak punya hak tinggal di sini," teriaknya lantang. Sinta jatuh terduduk. Tangisnya pecah. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di dalam hatinya, ia ingin pergi agar tidak menyakiti siapapun. Tetapi ia juga merasa terikat dengan janji suci yang telah diucapkan bersama Fahd. Fahd berdiri di antara dua wanita itu. Dadanya sesak, wajahnya penuh dilema. Ia tahu saat itu juga, ia tidak bisa lagi bersembunyi. Ia harus membuat keputusan besar. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. "Jika kau ingin tetap bersamaku, Laila, maka kau harus menerima Sinta. Jika tidak, keputusan ada di tanganmu." Suasana rumah besar itu berubah mencekam sejak kepulangan Laila. Wanita anggun yang dulu meninggalkan Fahd kini kembali, namun dengan hati yang dipenuhi amarah. Ia merasa dikhianati, sekaligus tak percaya bahwa rumah yang selama ini ditinggalkannya kini telah ditempati oleh seorang wanita asing yang disebut sebagai istri kedua. Sinta, yang polos dan tidak tahu apa-apa, hanya bisa menangis dalam kebingungan. Ia merasa dirinya seperti orang yang tersesat di tengah gurun, tak tahu arah pulang, tak tahu jalan keluar. Ia menikah dengan tulus, tanpa pernah tahu bahwa pria yang dicintainya masih memiliki ikatan pernikahan lain. "Fahd, kau tega padaku." Suara Laila pecah, gemetar antara marah dan sedih. "Aku memang pernah pergi, aku memang pernah menjauh. Tapi aku tidak pernah mengira kau akan menggantiku secepat ini." Fahd menunduk, kedua tangannya mengepal. "Laila, kau meninggalkanku tanpa kabar. Berbulan-bulan aku hidup sendirian di rumah ini, tanpa kepastian. Aku menunggumu, tapi kau tak pernah kembali. Aku lelah dengan penantian itu. Dan itu alasanmu menikahi dia." Laila menunjuk Sinta yang masih duduk di lantai dengan air mata berderai. "Gadis asing yang kau jadikan pelarian?
Sinta tersentak mendengar kalimat itu. Hatinya seperti ditusuk pisau. Ia tidak pernah bermaksud menjadi perusak rumah tangga orang lain. Ia hanya mengikuti jalan yang menurutnya benar, jalan yang ia yakini sebagai takdir Allah. Aku tidak tahu apa-apa, bisik Sinta dengan suara serak. Aku tidak pernah tahu kalau Tuan masih punya istri. Aku menerima lamaran itu karena aku percaya padamu, Fahd. Suasana hening sejenak. Hanya isak tangis Sinta yang terdengar, memecah ketegangan. Fahd akhirnya angkat bicara dengan suara tegas. Aku tidak akan mengusir Sinta. Dia istriku sekarang. Jika kau ingin tetap di sini, Laila, maka kau harus belajar menerima kenyataan. Jika tidak, aku tidak bisa memaksa. Kalimat itu membuat Laila semakin murka. Namun di dalam hatinya, ia juga merasa terpojok. Rumah ini adalah kebanggaannya. Kehidupannya, hartanya, semuanya ada di sini. Meninggalkan rumah ini berarti meninggalkan sebagian besar hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi penuh tekanan. Laila memilih tetap tinggal, namun dengan hati yang penuh kebencian pada Sinta. Pandangan matanya selalu tajam setiap kali menatap wanita muda asal Indonesia itu. Kata-kata sinis sering terlontar, menusuk hati Sinta hingga membuatnya menangis diam-diam di kamar. Sinta berusaha tabah. Dalam doa malamnya, ia selalu memohon kekuatan pada Allah. Ya Allah, jika ini memang ujian MU, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku menjadi penyebab perpecahan rumah tangga ini. Meski begitu, Sinta tidak bisa memungkiri perasaannya terhadap Fahd. Ia mencintainya dengan tulus, dan Fahd pun membalas cintanya dengan sepenuh hati. Setiap kali mereka berdua berbicara, Fahd selalu mencoba menenangkan Sinta. Kau tidak salah, Sinta. Jangan merasa bersalah. Kau adalah takdirku. Namun, Laila yang menyimpan amarah dalam diam, mulai mencari cara agar bisa merebut kembali posisi utamanya di hati Fahd. Ia tidak ingin kalah dari seorang wanita asing yang menurutnya tidak sebanding dengannya. Maka dimulailah sebuah kehidupan baru di rumah itu. 3 hati yang terikat dalam satu atap, dengan cinta, cemburu, dan luka bercampur menjadi satu. Rumah megah itu kini bukan lagi tempat kedamaian, melainkan arena pertarungan batin yang semakin hari semakin panas. Sejak hari itu, kehidupan di rumah megah milik Fahd tak pernah sama lagi. Dulu Sinta merasa rumah itu penuh cinta dan tawa, kini berubah menjadi tempat yang menyesakkan. Setiap langkahnya terasa diawasi, setiap tindakannya terasa salah di mata Laila. Laila memang memilih untuk tetap tinggal, tetapi hatinya penuh bara. Ia tak pernah bisa menerima kenyataan bahwa suaminya menikahi wanita asing, apalagi seorang mantan pembantu rumah tangga. Baginya, itu adalah penghinaan terbesar yang tak bisa ia telan. Sinta, di sisi lain, berusaha sekuat tenaga menjaga dirinya agar tidak menjadi sumber pertengkaran. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Memasak, membersihkan rumah, bahkan melayani Laila dengan penuh hormat. Namun, respon yang ia terima selalu dingin. Air ini terlalu panas, kata Laila suatu pagi sambil membuang teh yang dibuat Sinta. Kau bahkan tidak tahu bagaimana menyajikan minuman dengan benar. Apa pantas wanita sepertimu menjadi istri Fahd? Sinta menunduk, menahan air mata. Ia tidak menjawab, hanya kembali ke dapur dengan langkah gontai. Di dalam kamar, ia menangis pelan, memohon kekuatan kepada Allah. Ia sadar, dirinya berada dalam situasi yang sangat sulit. Fahd, meski selalu berusaha menenangkan, tak bisa sepenuhnya menyelesaikan masalah. Ia mencintai Sinta, tetapi di sisi lain Laila tetap istrinya, wanita yang sudah lama menemaninya sebelum pernikahan dengan Sinta terjadi. Hatinya terbelah dua, antara cinta baru yang tulus dan ikatan lama yang penuh luka. Waktu berjalan, konflik kecil semakin sering terjadi. Laila sengaja mencari-cari kesalahan Sinta. Kadang hanya hal sepele, seperti cara menata meja makan atau cara menyetrika baju. Namun setiap kesalahan kecil itu menjadi alasan baginya untuk melontarkan kata-kata tajam. Apa kau pikir kau bisa menggantikan posisiku di rumah ini? Jangan mimpi, Sinta. Kau tidak lebih dari seorang tamu tak diundang, kata Laila dengan nada penuh kebencian. Sinta hanya diam. Hatinya sakit, tetapi ia tidak bisa melawan. Ia tahu, jika ia membalas,
keadaan akan semakin buruk. Dalam doa malamnya, ia hanya bisa berbisik, "Ya Allah, beri aku kesabaran. Jangan biarkan kebencian menguasai hatiku." Meski begitu, Fahd tetap menunjukkan kasih sayangnya pada Sinta. Ia sering menghiburnya di malam hari, membisikkan kata-kata yang menenangkan. "Kau adalah cahaya di hidupku, Sinta. Jangan pedulikan kata-katanya. Aku bersamamu." Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menghapus luka yang terus bertambah. Sinta mulai merasa dirinya seperti bayangan, hidup di bawah tekanan tanpa tahu kapan akan berakhir. Suatu malam, Laila duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya penuh amarah yang dipendam. Ia menatap foto pernikahannya dengan Fahd yang tergantung di dinding. Dalam hatinya, ia bersumpah tidak akan kalah. "Aku adalah istri sahnya. Gadis itu tidak akan pernah menggantikan posisiku. Aku akan membuatnya pergi," bisiknya pelan namun penuh tekad. Dan sejak malam itu, Laila mulai merencanakan sesuatu. Ia tidak hanya ingin Sinta merasa tersisih, tapi juga ingin membuat Fahd menyadari bahwa keputusannya menikahi Sinta adalah sebuah kesalahan besar. Sinta yang tidak tahu apa-apa, hanya bisa terus berusaha menjaga rumah itu tetap tenang. Meski dalam dirinya, luka semakin dalam. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta yang ia terima sebanding dengan rasa sakit yang harus ia tanggung? Rumah megah itu kini benar-benar menjadi medan perang. Bukan dengan senjata, tetapi dengan kata-kata, tatapan, dan perasaan. Dan Sinta, seorang gadis muda asal Indonesia, kini terjebak dalam pusaran cinta dan kebencian yang semakin hari semakin sulit ia pahami. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Sinta. Setiap sudut rumah megah itu seperti menyimpan tatapan tajam Laila yang tidak pernah berhenti mengawasinya. Sekecil apapun tindakannya, selalu menjadi bahan celaan. Pagi itu, Sinta sedang menyiapkan sarapan untuk Fahd. Ia memasak dengan hati-hati, mencoba menampilkan yang terbaik agar suaminya merasa dihargai. Saat meja makan sudah tertata rapi, Fahd tersenyum dan berkata, "Terima kasih, istriku. Masakanmu selalu membuatku betah di rumah." Namun, sebelum Sinta sempat menjawab, Laila datang dengan wajah dingin. Ia menatap meja makan itu lalu tersenyum sinis. "Betah? Tentu saja kau betah, Fahd. Siapa yang tidak betah dilayani perempuan muda yang hanya tahu bagaimana menyenangkanmu?" Kata-kata itu membuat suasana langsung membeku. Sinta menunduk, berusaha menahan air matanya. Fahd mencoba menenangkan keadaan. "Laila, cukup. Jangan bicara begitu di depan Sinta." Namun bukannya berhenti, Laila justru semakin lantang. "Kau pikir aku bisa diam? Aku ini istri sahmu, Fahd. Dan kau berani membawa perempuan lain masuk rumahku, lalu memintaku menerima semua ini? Tidak. Aku tidak akan pernah mengakuinya." Sinta hanya bisa terisak pelan. Hatinya kembali tercabik oleh kenyataan pahit. Ia tidak pernah meminta semua ini. Ia menikah karena cinta, karena janji, karena keyakinan bahwa Fahd benar-benar membutuhkannya. Tapi sekarang ia merasa dirinya hanyalah orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga orang lain. Di malam hari, Sinta duduk di kamarnya dengan wajah basah oleh air mata. Ia memegang foto keluarganya di Indonesia, teringat pesan ibunya. "Nak, jangan lupa sholat, jangan lupa kirim kabar, dan ingat kau pergi bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk keluarga kita." Pesan itu membuat dadanya semakin sesak. Ia ingin pulang, tapi hutang di kampung masih banyak. Ia ingin bertahan, tapi setiap harinya harus menelan pahitnya kebencian Laila. Sinta terjebak dalam dilema yang tak kunjung menemukan jalan keluar. Fahd yang menyadari penderitaan Sinta, semakin keras membela istrinya itu. "Laila, kau boleh marah padaku, tapi jangan lukai hatinya. Dia tidak bersalah. Semua ini keputusanku," ucapnya suatu malam di hadapan Laila. Laila mendengus, matanya berkaca-kaca. "Kau berubah, Fahd. Kau lebih memilih dia daripada aku, wanita yang sudah lama bersamamu. Apa aku begitu mudah tergantikan?" Fahd menatapnya dalam-dalam. "Kau meninggalkanku, Laila. Berbulan-bulan aku hidup dalam sepi. Aku tidak tahu alasanmu, tapi aku tidak bisa selamanya menunggu tanpa kepastian." Laila terdiam. Hatinya bergejolak,
antara amarah dan rasa bersalah. Namun, egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Ia lebih memilih menumpahkan rasa sakit itu pada Sinta. Hari-hari setelah itu semakin sulit. Laila mulai terang-terangan menunjukkan penolakannya. Ia sering duduk di ruang tamu, menatap Sinta dengan sorot mata yang menusuk, seakan ingin mengusirnya dengan tatapan saja. Sinta berusaha menghindar, lebih banyak berdiam di kamar, hanya keluar untuk mengurus pekerjaan rumah. Namun, semakin ia menghindar, semakin Laila merasa menang. Ia melihat ketakutan Sinta sebagai kelemahan, dan kelemahan itu justru membuat api cemburunya semakin menyala. Hingga pada suatu malam, pertengkaran besar tak bisa dihindarkan. Laila berdiri di ruang tengah, menatap Sinta dengan penuh kebencian. Aku tidak akan pernah mengakuimu. Kau perusak rumah tangga orang. Kalau kau punya harga diri, pergilah dari rumah ini sekarang juga. Sinta gemetar, air matanya mengalir deras. Ia menatap Fahd yang berdiri di antara mereka, berharap suaminya memberi jawaban. Dan saat itulah, Fahd mengucapkan kalimat yang membuat suasana semakin memanas. Sinta tidak akan pergi. Jika kau ingin tetap tinggal di sini, Laila, kau harus menerima kenyataan ini. Kalau tidak, pintu itu terbuka untukmu. Kata-kata itu membuat Laila menjerit marah. Kau lebih memilih dia daripada aku. Kau benar-benar sudah buta. Suasana rumah berubah menjadi neraka. 3 hati terikat dalam satu atap, dipenuhi cinta, kebencian, dan rasa bersalah. Dan sejak malam itu, api cemburu Laila semakin membakar, mengubah rumah megah itu menjadi medan perang batin yang tak berkesudahan. Malam itu, rumah megah milik Fahd terasa seperti medan perang. Suara tangisan Sinta dan jeritan Laila masih terngiang di setiap sudut ruangan. Udara seakan berat, penuh dengan kebencian yang belum menemukan jalan keluar. Sejak pertengkaran besar itu, kehidupan di rumah semakin dingin. Laila memilih untuk tidak banyak berbicara dengan Fahd, tetapi tatapan matanya setiap kali melihat Sinta sudah cukup untuk membuat gadis muda itu merasa terpojok. Sinta semakin banyak menghabiskan waktunya di kamar. Ia jarang keluar kecuali untuk sholat atau menyiapkan makanan. Dalam setiap doa yang ia panjatkan, ia selalu meminta petunjuk dari Allah. Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, bukan perusak rumah tangga orang. Tunjukkanlah jalan MU, beri aku kekuatan. Namun, Fahd tidak tinggal diam. Ia berusaha menguatkan Sinta dengan kasih sayangnya. Setiap malam, ia datang ke kamarnya, duduk di sampingnya, dan menggenggam tangannya. Jangan takut, Sinta. Aku di sini. Aku memilihmu bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintaimu. Kata-kata itu memang menenangkan, tetapi jauh di dalam hati Sinta, luka yang ditorehkan Laila tidak mudah sembuh. Setiap hinaan, setiap tatapan penuh kebencian, membuatnya merasa kecil. Ia mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah ia pantas berada di rumah itu? Apakah cintanya pada Fahd cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Di sisi lain, Laila juga hidup dalam luka. Meski mulutnya lantang menolak Sinta, jauh di lubuk hatinya ia merasa ditinggalkan. Ia merasa kalah oleh seorang gadis asing yang menurutnya tidak sebanding dengan dirinya. Namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia memilih bertahan, meski hatinya penuh luka. Suatu malam, Laila dan Fahd akhirnya berbicara empat mata. Laila duduk di ruang tamu dengan wajah letih. Fahd, apakah benar kau lebih memilih dia daripada aku? Tanyanya dengan suara serak. Fahd terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang. Aku tidak ingin memilih, Laila. Kau istriku, dan dia juga istriku. Aku ingin kalian berdua ada di hidupku. Laila menatapnya dengan mata penuh air mata. Kau pikir aku bisa berbagi seperti itu? Aku bukan wanita yang bisa menerima madu dan racun dalam satu gelas, Fahd. Hatiku bukan baja. Kata-kata itu mengguncang hati Fahd. Ia sadar, tidak ada yang benar-benar menang dalam situasi ini. Sinta terluka, Laila pun terluka, dan dirinya berada di tengah pusaran cinta dan luka yang tak berkesudahan. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin menebal. Sinta mulai sering sakit, tubuhnya lemah karena terlalu banyak menangis dan memendam beban. Fahd khawatir, ia membawa Sinta ke dokter.
Dari situlah mereka mengetahui kabar yang seharusnya membawa kebahagiaan, tetapi justru menambah kerumitan. Sinta sedang mengandung anak pertama. Kabar itu membuat Fahd bahagia sekaligus cemas. Ia memeluk Sinta erat, meneteskan air mata haru. Ini hadiah terbesar dari Allah, Sinta. Kau memberiku keturunan yang selama ini aku tunggu. Namun, di sisi lain, kabar itu bagai petir yang menyambar hati Laila. Ia merasa posisinya benar-benar tergeser. Bukan hanya cintanya, kini garis keturunan pun ada di tangan Sinta. Tidak, jerit Laila saat mendengar kabar itu. Aku tidak akan biarkan anak itu merampas segalanya dariku. Sejak saat itu, api cemburu Laila membesar menjadi kebencian yang tak terbendung. Setiap kali melihat perut Sinta yang mulai membesar, hatinya seperti terbakar. Ia merasa kalah, merasa dikhianati, merasa terbuang. Sinta hanya bisa menunduk setiap kali Laila menatapnya dengan penuh benci. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang, membesarkan anaknya, dan tetap berbakti pada suaminya. Namun kenyataan yang dihadapinya jauh dari ketenangan. Rumah megah itu kini benar-benar menjadi penjara. Bagi Sinta, penjara air mata. Bagi Laila, penjara amarah. Dan bagi Fahd, penjara dilema. Hari demi hari berjalan semakin berat. Rumah megah milik Fahd kini benar-benar seperti neraka bagi dua wanita yang tinggal di dalamnya. Sinta dengan perut yang semakin membesar berusaha menahan segala cemooh dan tatapan penuh kebencian dari Laila. Sedangkan Laila semakin hari semakin terpojok oleh rasa cemburu yang menggerogoti hatinya. Setiap kali Sinta berjalan melewati ruang tamu, Laila selalu menatapnya tajam. Kau pikir kau menang sekarang? Hah? Dengan anak itu di dalam perutmu, kau kira kau sudah menguasai segalanya? Kata Laila dengan nada penuh racun. Sinta hanya bisa menunduk. Tangannya mengelus perutnya. Aku tidak pernah ingin merebut apapun darimu, Laila. Aku hanya mengikuti takdirku. Laila tertawa sinis. Takdir? Jangan bicara tentang takdir, gadis desa. Kau hanya wanita yang mengambil kesempatan dari kelemahan suamiku. Sinta menangis dalam diam, hatinya remuk. Ia hanya ingin menjalani rumah tangganya dengan damai, tetapi kini ia harus menanggung kebencian yang tidak pernah ia minta. Fahd yang melihat semua itu semakin tertekan. Ia mencintai kedua istrinya, namun dengan cara yang berbeda. Sinta adalah cahaya baru yang menghidupkan hatinya, sementara Laila adalah bagian masa lalu yang tidak bisa ia hapus. Ia berada di tengah jurang yang semakin dalam, dan setiap pilihan hanya akan melukai salah satu dari mereka. Puncaknya datang pada suatu malam yang penuh ketegangan. Hujan deras mengguyur kota, petir menyambar di langit. Laila berdiri di ruang tengah, matanya merah karena menangis dan amarah. Sinta duduk di kursi, tubuhnya lemah karena kandungannya sudah semakin besar. Fahd, teriak Laila. Pilih sekarang. Aku atau dia. Jangan lagi kau biarkan aku hidup dalam penghinaan ini. Aku tidak bisa menanggungnya lagi. Fahd terdiam. Ia menatap kedua istrinya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia tidak bisa terus hidup dengan dua hati yang saling melukai. Aku mencintai kalian berdua, suara Fahd bergetar. Tapi aku tidak bisa lagi membiarkan rumah ini hancur karena kebencian. Laila, aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Sinta dan anak yang dikandungnya. Cukup, potong Laila dengan teriakan penuh luka. Kau sudah menjawabnya. Dengan memilih bertahan dengannya, kau sudah menyingkirkanku. Air mata mengalir deras di wajah Laila. Ia berlari keluar rumah di tengah hujan deras, meninggalkan Fahd dan Sinta yang hanya bisa terdiam. Malam itu, kepergian Laila menjadi awal dari akhir. Ia tak pernah kembali lagi. Hari-hari berikutnya, rumah itu hanya dihuni Fahd dan Sinta. Meski hatinya masih dihantui rasa bersalah, Sinta mencoba menjalani hidupnya dengan ikhlas. Ia tahu, keputusan itu bukanlah sesuatu yang ia inginkan, melainkan takdir yang harus ia jalani. Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat. Tangisan bayi itu mengisi rumah yang dulunya penuh pertengkaran. Fahd menangis haru saat mengadzani putranya. Sinta pun tersenyum, meski senyum itu masih dibalut luka masa lalu.
Namun, meski Laila telah pergi, bayangannya tetap hidup dalam ingatan mereka. Kebencian, air mata, dan pertengkaran yang pernah terjadi akan selalu menjadi bagian dari kisah hidup mereka. Sinta belajar bahwa hidup tidak selalu tentang kebahagiaan. Ada luka, ada pengorbanan, dan ada takdir yang harus diterima meski pahit. Rumah megah itu akhirnya kembali tenang. Tapi di dalamnya, tersimpan kisah cinta segitiga yang tak pernah benar-benar selesai. Sebuah kisah tentang seorang wanita muda asal Indonesia, yang datang dengan niat tulus membantu keluarganya, namun berakhir menjadi bagian dari cerita cinta yang penuh luka. Dan itulah akhir dari takdir yang sudah digariskan. Sebuah akhir yang bukan benar-benar bahagia, namun penuh dengan pelajaran kehidupan. Sahabat semua, dari kisah panjang seorang gadis muda bernama Sinta, kita belajar banyak tentang arti kehidupan. Betapa takdir seringkali membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Sinta hanyalah seorang wanita sederhana yang berangkat ke negeri orang dengan harapan bisa membantu keluarganya. Namun justru terjebak dalam lingkaran cinta, luka, dan dilema yang sulit dijalani. Kita belajar bahwa hidup di dunia ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada saatnya kita diberi kebahagiaan, tetapi ada pula saatnya kita diuji dengan cobaan yang berat. Dan setiap ujian itu datang bukan tanpa alasan, melainkan sebagai cara Allah untuk menguji kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan kita. Sinta mengajarkan kita arti ketulusan. Meski dirinya dihina, dicaci, bahkan dianggap sebagai perusak rumah tangga, ia tetap memilih diam dan bersabar. Ia tidak membalas dengan kebencian, karena ia percaya bahwa setiap manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Dari sini kita belajar bahwa kesabaran memang terasa pahit di awal, tetapi selalu berbuah manis di akhir. Kita juga belajar dari Fahd, bahwa keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang akan menimbulkan luka yang dalam. Cinta sejati seharusnya mampu menjaga, bukan melukai. Dan dari Laila, kita belajar bahwa ego dan amarah hanya akan menghancurkan diri sendiri. Hidup ini penuh pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Sebelum kita memutuskan sesuatu, kita harus memikirkan baik-baik dampaknya, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sahabat semua, dari kisah ini marilah kita renungkan. Betapa pentingnya menjaga amanah dalam hubungan rumah tangga, betapa beratnya luka yang ditimbulkan oleh pengkhianatan, dan betapa mulianya seorang wanita yang mau berkorban demi keluarganya. Jangan pernah meremehkan air mata seorang wanita, karena di balik setiap tetesnya ada cerita yang mungkin tak pernah kita pahami sepenuhnya. Hidup memang penuh ujian. Kadang ujian itu datang melalui cinta, kadang melalui keluarga, dan kadang melalui orang-orang yang kita percayai. Tetapi yakinlah, tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Semua telah ditentukan, dan semua memiliki hikmah yang tersembunyi. Maka sahabat semua, marilah kita belajar untuk lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai cinta menjadikan kita buta, jangan sampai amarah menjadikan kita hancur, dan jangan sampai kesalahan kecil kita menjerumuskan kita pada penyesalan yang panjang. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa cinta yang sejati adalah cinta yang dibangun di atas kejujuran, kesetiaan, dan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kisah nyata selanjutnya bersama Elva Story. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesabaran dalam ujian, dan kebahagiaan dalam kehidupan.